Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Sul, dan selamat datang untuk teman-teman di Yoi, podcast Sesan Horor Seram Tapi Santai. Oke, jadi selamat Win. datang di podcast Sesan Horor, di Yoi. mana kita akan membacakan semua cerita-cerita horor, Yoi, pengalaman pastinya. mistis dari kalian maupun dari kita sendiri, pengalaman pribadi. Jadi nanti teman-teman yang mungkin baru bergabung, selamat datang. Yoi. Dan teman-teman yang Ahlan wa sahlan. dan teman-teman yang pendengar setia kita, selamat datang kembali. Yoi. Nanti kalau misalkan teman-teman merasa tertarik, oh podcastnya enak ya, atau misalkan ceritanya asik-asik, kalau misalkan teman-teman tergugah ingin cerita, nanti Boleh, kita akan kasih tahu caranya di Monggo. akhir episode ya. Pastinya. Kirim aja, jangan ragu ya. Betul. Ini belum mulai udah minta kirim kita nih. Nggak. Kirim apa? Kirim cerita nih. Mama kirim pulsa gitu. Nah itu. Udah nggak ada ya. Oke Mas Ul nih. Yuk. Episode kali ini. Aduh, ini agak spesial kali ya. Episode kali ini agak aneh Mas. Ini ya. Ini Anehnya apa itu? Ini gini ya teman-teman, aku pengen cerita dikit ya. Aduh. Jadi Deg-degan gue. cerita di episode ini ada yang kita akan bawakan cerita dari Mas Reza ya. Mas Reza Jogja. dari Jogja. Nah, uniknya adalah cerita ini kita sebenarnya udah record 2 kali. Oh kali ya. Cerita ini kita udah record 2 kali. Pertama kita record itu sebelum itu ya, sebelum Lebaran ya. Ya sebelum lebaran. Sebelum ya. Lebaran kita studio record. lama, studio Di lama. studio lama. Oke. Jadi pokoknya kalian ikutin kita, itu studio lama, kita udah record ceritanya Mas Reza ini. Soalnya yang punya ceritanya terus. Betul, yang apa kita udah record itu pertama, Oke. dan filenya korup. Betul. Filenya korup, file audionya korup. Akhirnya baru minggu kemarin kita record lagi Betul. cerita dari Mas Reza ini sama persis. Karena si Mas Reza ini nanya, Bang ini ceritanya belum dibacain ya? Sebenarnya udah Mas Reza, cuma kita itu pertama filenya korup, dan kemarin itu kita barusan Minggu lalu ya. minggu lalu kita record lagi, filenya hilang, Nah, benar-benar hilang. aneh kan? Nah itu, nah lucunya adalah hari ini kita record lagi. Mhm. Tadi ini sebenarnya intro kita yang kedua. Kita tadi udah record intro kita yang pertama. Yang pertama udah ya. Filenya nggak ada. Susah. Tapi ini loh ya. Record Merah nyala. record loh. Indikator record karena kita selalu ngecek. Kita biasanya kalau mau record kita ngecek dulu apakah timernya itu jalan atau enggak. Karena Betul. kalau misalnya udah sampai berbusa lu kagak jalan, kagak record, mati ya. Ngeselin. Kita udah Akhirnya cek. tadi kita udah cek. Kita selalu cek. Dan kita nggak pernah kejadian begitu ya. Nggak pernah. Ini baru sekali Betul. ini. Betul. Pas kita mau preview, kita mau lihat hasil, kita mau dengar hasil recordnya, nggak ada filenya. Hasilnya 0 cuy. Kita dari tadi ngomong cuap-cuap. Ah, ininya ngerekam. Tapi hasilnya nggak ada. Dan Hasilnya ini nggak ada. udah yang ketiga nih. Pembukaan nih. Baru pembukaan Ketiga. untungnya ya. Udah Kita ketiga. udah cek ya. Jadi itu ya Mas Reza ya, ceritanya nggak tahu kenapa ini. Sebenarnya sih ceritanya cuma ceritain Rumah. ya. Iya. Rumah, cuma nggak ada sosok yang kayak gimana, enggak. Iya. Dan Mas Reza pun nggak bilang kalau cerita ini nggak boleh diceritakan atau gimana. Iya. Tapi nggak tahu kenapa, ya gitu kejadiannya. File hilang 2 kali, file korup sekali. Itu dia. Nggak tahu nih kenapa nih. Semoga kali ini aman. Coba kita cek nih. Aman, Nah, ini sih jalan ya. Jalan ya. Jalan ya. Nah ini nggak tahu nih kenapa. Jadi ini kita udah record 2 kali nih introduction-nya maksudnya. Nah itu dia sih. Semoga aman kali ini karena nggak tahu kenapa itu. Kayaknya aneh gue mau banget. pulang dah. Asli Aduh. dan Aduh. benar-benar sih. Tadi oke kita lihat masuk, kita pencet udah kelar. Aduh. Lihat, filenya kemana? Kagak ada sih. Kosong aja udah. Nah jadi kosong aja gitu. kita kan pakai recorder linear begini ya. Nah ini kan kelihatan nih kalau misalkan apa filenya ada berapa, kita bisa lihat langsung preview di situ. Nah itu nggak ada tadi. Tapi yang tadi kita record Spotify itu ada ya? Ada. Tapi itu nggak ada. Sebelumnya ada. Ini agak aneh bin ajaib ya. Itu dia lah teman-teman ya. Mungkin nggak tahu, mungkin banyak faktor tapi kita nggak tahu. Pokoknya udah 3 kali itu aneh sih gitu. Bismillah ya, mudah-mudahan Oke, yang kali ini ya normal kayak biasa lah ya. Jadi kalian bisa nikmatin ceritanya lah. Oke. Oke, dan itu cerita dari Mas Reza ya. Mas Reza kita udah 3 kali loh coba record loh ya. Semoga aman Mas Reza. Dan ceritanya Mas Reza ini adalah cerita tentang rumah Panembahan di Jogja. Yoi. Nah, next ceritanya adalah kita ada 2 cerita. Oh, ada 2 cerita nih kita episode nih. kali ini. Oke. Dan cerita kedua adalah cerita dari temannya Bang Sul ini ya. Yoi. Namanya Mbak Krisna. Krisna nih, wanita kuat nih, perkasa nih, Wonder Woman. Ini Kenapa sering naik gunung. Oh, saya naik gunung. mantap Jago. nih, kan? Ini judulnya adalah Khodam Palsu maksudnya. Kodam palsu ya. Kodam palsu. Jadi aku belum baca juga ceritanya. Mungkin kalau Bang Sul udah tahu ya karena temannya Bang Sul. Jadi kita akan baca bareng-bareng nanti. Terima kasih untuk yang sudah kirim cerita. Thank you. Langsung aja kali Bang Sul ya. Langsung aja nih ya. Lama-lama lagi. Pasang headset kalian, matikan lampu lampu, dan tangkap kengeriannya. Stop samsan. Berikut. Selamat mendengarkan.
Balik lagi Balik lagi guys. teman-teman di podcast Pesan seram tapi santai. Oke, Basu, cerita pertama nih ya. Nah, itu nih ceritanya Mas Reza nih ya. Gue tarik napas dulu ya. Napas dulu. Sudah tarik kolor. Dari kolor, Gue tarik napas. posisi yang relax dulu nih. Karena gue butuh ini gue deg-degan nih ngapa ya? Apa ya? 3 kali ya file hilang loh Mas Reza ya. Kenapa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Yuk, oke. lanjutin. Cerita rumah Panembahan Oke. dari Mas Reza ya. Mas Reza Jogja. Sebutnya namanya Mas Reza Jogja ya, karena boleh, dari Jogja gitu. Nah, ceritanya seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, Bang sebelumnya Reza. terima kasih Mas Reza ya. Thank you Reza. Sudah kirimkan kita cerita. Mohon maaf ini telat loh Mas Reza ya. Iya, maaf ya Mohon maaf. Reza ya. Gitu. Oke, katanya sebelumnya saya mau mengucapkan minal aidin. Tuh, kan jam era-era lebaran kita tuh udah bacain. Cuma gitu. Nih, ini kan Mas Reza tuh ucapinnya tuh minal aidin wa faizin. Tuh udah lewat jauh ya gitu. Gitu loh, mohon maaf ya Mas Reza ya. Kalau minal aidin juga ya Reza ya. Minal aidin untuk Mas Reza ya. Ya. Mohon maaf lahir dan batin ya. Salam buat Bang Sul dan Bro Kevin. Perkenalkan saya Reza dari Jogja. Saya adalah salah satu pendengar setia Season Horror sejak episode kelima. Matur suhun. Nah, terima kasih untuk Makasih Mas Reza ya. Reza. Kebetulan saya orangnya suka dengan cerita-cerita horor. Sebenarnya saya pengen berbagi cerita horor saya dari dulu nih. Cuma saya belum pernah nulis. Jadi saya bingung nyusun kata-katanya gimana. Oke. Pernah sih DM Bang Sul pengen cerita, tapi saya bingung untuk nulisnya gimana. Memang. Ya, tapi saya coba susun cerita saya, semoga bisa mengajak pendengar Season Horror bisa masuk ke dalam ceritanya. Yoi. Ini tapi secara garis besar aku lihat gini ceritanya Mas Reza tuh udah rapi banget sih. Rapi ya. Rapi banget. Oh, Oke. ini ada spasi-spasinya gitu. Betul. Cakep kayak Rapi. paragraf tuh ya. Mantap. Nah, langsung lanjut aja langsung ke ceritanya ya. Oi, siapkan ya langsung Pin. Ayo Nah. Pin. Kejadian ini saya alami tahun 2010. Hmm. Waktu saya tinggal di rumah besar. Punya salah satu keluarga cendana. Oke, saya nggak mau sebut namanya siapa ya. Oke. Katanya yang berlokasi dalam benteng Keraton Jogja. Daerahnya juga nggak sembarangan Nggak ya. sembarangan, Dalam ini benteng elit ya. banget ya. Wow. Rumah ini adalah dulu rumah pendopo tua yang dibangun lagi menjadi rumah klasik Jawa yang modern. Mhm. Ya tetap aja sih, mau namanya direnov tetap aja itu bangunan akarnya itu kuno ya, ngeri Kuno. juga gitu sih. Yang berbau klasik-klasik Nah, itu. itu agak ngeri tuh. Gitu. Creepy. Nah, saya waktu itu disuruh kakak saya tinggal di situ setelah rumah itu jadi. Kebetulan rumahnya itu dekat dengan kantor saya. Oh, itu alasannya ya. Betul, kakaknya mungkin kayak Reza, kamu kan kantornya dekat rumah ini nih, udah kamu pakai aja rumahnya gitu. Karena rumah itu emang nggak ada yang tempatin ya. Sayang ya. Nah, kecuali ada satu yang tempatin rumah itu namanya Pak Min, Oh, pengurusnya ya. pengurus rumah. Pak Min ini udah sepuh ya umurnya, sekitar 60 tahun. Wow. Amazing. Nah, Pak Min ini bertugas menjaga rumah tersebut dan bersih-bersih rumah. Oke. Nah, singkat cerita, saya akhirnya tinggal di rumah itu. Saya menempati sebuah pavilion, sebelah rumah pavilion. Jadi rumahnya itu kebagi dua ya. Ada rumah pendopo yang utamanya sama rumah pavilion. Jadi rumah pavilionnya itu di belakang rumah. Di belakang rumah utama. Mungkin aku nggak tahu juga sih yang utama tuh yang mana ya. Cuma yang Mas Reza tinggal itu di belakang. Gitu. Nah, Kayaknya di rumah yang kedua sih kalau. Mungkin ya. Tapi ukurannya sama gede-gede tuh. Pavilion Iya sih. tuh Gede, ukurannya pavilion gede gede sih. banget, kayak lawan futsal mungkin. gede banget bisa jadi. Kayaknya sih. Pokoknya rumahnya yang Mas Reza tinggal itu terpisah dari rumah utama ya. Ya, gitu. betul. Intinya gitu. Dibatasi itu kedua rumah itu dibatasi dengan kolam renang. Kolam renang. Gede banget kolam ikan. Kolam ikan. Mohon maaf, kolam ikan. Iya. Nah, di samping kanan rumah itu ada kebun cukup besar lah kata dia. Hmm. Dan ditanami pohon pisang kepok. Ya elah. Di pohon pisang gitu kan. Ini mah kita udah tahu ceritanya, soalnya kita udah baca 3 kali ya. Nah, ditanami pohon pisang kepok yang lebat dan jalan pas menuju gerbang pintu itu sepanjang jalan menuju dari rumah ke pintu gerbang depan banget itu jaraknya 30 meter. Oh, lumayan. Gede dong, lumayan ya. Gede banget. Nah, sedangkan di samping kiri rumah itu adalah rumah pemilik rumah yang dia pakai. Gitu. Oke. Pemilik yang lama mungkin ya. Oh, oke. Gitu. Karena kan dibeli sama keluarga Mas Reza mungkin. Betul. Nah, itu yang punya rumah aslinya tuh Masih di tetanggaan. lingkungan Gitu. situ juga ya. Nah, gitu. Yang punya rumah itu yang tetangganya sama Mas Reza ini tuh orangnya ibu-ibu, udah tua, namanya Ibu Farida. Nah, ini nggak tahu nama asli atau nama bohongan ya. Ibu Farida, sebut saja namanya Ibu Farida. Bohongan nih. Saya sempat ketemu Ibu Farida sekali Oke. pada saat saya pertama kali tinggal di rumah itu.
Ya ketemunya sekedar kayak saya hello lah gitu, kayak kenalin diri, terus saya kayak izin tinggal di sini Bu ya, gitu kan, gitu-gitu. Permisi Ya gitu sopan-sopan gitulah. Numpang-numpang ya. Nah, waktu itu si Ibu Farida sudah sakit stroke nih, dan hanya terbaring di tempat tidur. Yang ngurus Ibu Farida ini adalah adiknya yang tinggalnya itu nggak di situ sebenarnya. Cuma tiap pagi adiknya Ibu Farida ini datang Ngontrol lah ya. ngurusin, ya ngontrol gitulah, diurusin sampai sore. Nah semenjak saya tinggal di situ, yang saya agak ngeri adalah kalau malam Ibu Farida ini suka teriak-teriak, Waduh. manggil orang. Mungkin kayak yang nggak tahu lah gimana ya, mungkin kayak karena badannya sakit nggak bisa ngapa-ngapain, Iya. dia manggil orang. Dan anehnya kejadian itu hanya pas tengah malam aja, merinding wajah. Pas tengah malam aja. Tiap malam doang. Kalau pagi atau siang Ibu Farida itu nggak teriak, kayak ya udah kalem aja gitu. Tapi kayak ada yang datang kali ya, apa diteriakin, apa dia lihat. Nggak tahu juga sih, itu dia. Aduh. Nah, saya, Mas Reza ini, mulai nggak betah tinggal di situ pada saat akhirnya Ibu Farida meninggal. Innalillahi. Ya ilahi. Apalagi menjelang malam, saya bener-bener nggak berani keluar rumah, kata Mas Reza. Kenapa? Karena ini Ibu Farida udah almarhum ya, almarhuman ya. Suaranya masih ada. Nah tuh kan, lu bayangin tuh rumah gede pavilion tiap malam dengar suara almarhumah. Itu dia. Jalan nih. Aduh, jalan gak nih? Jalan. Iya tadi sih di sini terus kemarin deh. Kayaknya ini jalan. Oh kagak. Oh kira ini jalan. Enggak. Oh, alhamdulillah jalan ya. Lanjut Jalan. Ben. Oke, jadi Mas Reza udah mulai nggak betah gara-gara itu. Tetangganya udah meninggal, tapi suara masih ada. Malam-malam manggil-manggil tuh. Nah, kadang-kadang kalau malam hujan dan lampunya mati, itu saya minta Pak Min. Yang tadi Pak Min itu yang ngurus rumah ya. Pak Min teman itu tidur lah katanya gitu, Mas Reza. Takut ya. Takut lah. Ya, aku juga ngeri sih anjir. Nah, Gede banget semua ya. terus Mas Reza bilang, oh iya teman-teman saya kalau weekend juga suka tidur di rumah saya. Karena rumahnya bagus seperti menginap di villa. Gede. Nah, gede ya benar ya, benar mewah nih. Pulas tidur ya. Iya, pulas. Maklum lah anak-anak kos pada katanya. Nah, cuma kata teman saya dan keluarga saya yang dari Pekalongan, pokoknya kerabat-kerabat dia yang pernah tinggal di situ, pernah nginep di situ, itu mereka tuh cerita ke Mas Reza. Mungkin gini kali ya, Reza, rumah lu tuh angker gitu kali ya. Oh mungkin orang lain juga ngerasain. Nah, juga ya. soalnya pernah dilihatkan sosok putih-putih di balik rimbun pohon pisang. Yang kita sebut saja dengan Poki. Poki. Nah, itu dia. Wow, packaging ghost. Ya. Packaging ghost, bungkus. Nah, Take away. Enggak ya. Setan di take away. Udah. saya pernah melihat sewaktu malam, tapi saya buang pikiran itu. Kayak udahlah positif aja positif gitu kan. Saya positive thinking kalau itu cuma kain putih jemuran Pak Min. Ya terbang ke situ kali Masuk ya. akal, sebenarnya masuk akal sih. Betul. Nah, kakak ipar saya juga pernah dilihatin sosok seekor macan di dalam rumah pendopo yang katanya itu sebenarnya yang jaga rumah itu. Oh macan sosoknya ya. Betul. Oh nggak sembarangan ini. Nggak sembarangan ya. Waduh. Katanya itu yang jaga macan itu yang jaga rumah itu. Pokoknya macan itu udah dari keraton Jogja gitu lah. Oh bekas zaman dulu Nah, itu dia. Jawa kuno gitu ya. Wah gila. Kebetulan kakak ipar saya itu ya bisa dibilang IndiHome lah. Jadi dia bisa ngelihat yang nggak kelihatan gitu. Oh oke. Nah, lanjut. Katanya oh iya di samping gerbang depan itu ada pohon sawo yang besar. Pohon sawo lagi. cakep ya. Itu pohon udah ada dari sebelum rumah itu dibangun. Oh udah tua. Nah, dan ada penunggunya, sosok perempuan berkebaya hijau. Aduh ini dia nih. Pernah teman saya datang, malam-malam dia bilang ke saya. Jadi temannya datang nih, terus bilang ke Mas Reza, ada tamu lu gitu ya? Ada tamu lu? Enggak ada yang datang, ini rumah kosong, cuma lu aja yang datang gitu, kata Mas Reza. Kurang lebih begitu ya. Temannya Mas Reza nanya, lah ada tamu Za? Gitu. Kagak, lu aja nih yang datang kan gitu, nggak ada orang gitu ya. Karena temannya ini karena ngelihat ada sosok perempuan berkebaya hijau itu duduk di atas tempat tidur ukir. Tempat tidur jadul gitu ya. Nah, namun anehnya selama saya di situ, saya tidak pernah diliatin. Cuma merinding aja kalau malam. Kalau pas, jadi Mas Reza itu tinggal di rumah pavilion. Kalau malam-malam pengen minum, dia jalan ke rumah pendopo buat ambil minum. Jauh bener Pak. Jauh bener. Mending lu beli dispenser gitu kan. Keburu dehidrasi jalan. Nah itu dia. Nah gitu. Iya. Tapi kebanyakan orang luar aja yang lihat ya. Betul. Baru-baru main ke situ kan. Betul. Kenalan. Mas Reza sih nggak pernah digimanain sih. Masa sih?
Nah, kita lihat. Gak percaya gue, aduh. Nah, pokoknya kalau Mas Reza ambil minum malam-malam kayak ada yang ngeliatin aja lah gitu-gitu. Oke. Dan hal itu dibenarkan sama Pak Min penjaga rumah. Dia bilang sudah biasa diliatin, asal nggak ganggu dicuekin aja. Oke. Paling disapa aja lah. Ono opo kok mau ngetok katanya. Oh, artinya gini lah, ada apa kok kamu menampakkan diri? Oh. Pak Min nanya gitu kan. Nah, saya pernah nih mengalami kejadian aneh. Dan itu terjadi pagi jam 8. Oh, kan ini ngalamin sendiri kan? Nah, Ayo. pada saat saya mau berangkat ke kantor. Jadi saya ke kantor itu naik motor ya. Dan biasanya saya sudah naik motor itu dari rumah pavilion ke pintu depan. Karena kan jauh tuh, 30 meter tadi kan. Jadi motornya itu ditaruh di rumah pavilion. Terus Mas Reza ini naik motor itu dari rumah pavilion ke pintu gerbang gitu. Nah, suatu hari ini dia mau ke kantor kayak biasa aja gitu, hari-hari seperti hari-hari biasanya. Ya udah si Mas Reza ini mau naik motor gitu, pamit sama Pak Min. Jam berapa tadi kejadian? Jam 8. Oh, 8 pagi ya? Masuk kantornya jam 7 ya? Mau buset, telat dong itu mau. Itu mau udah nyapa lagi tuh. Aduh. Gitu, katanya gitu. Ya seperti biasa saya pamit kepada Pak Min yang sedang bersin-bersin di samping rumah. Saya bilang, Pak Min aku mangkat di yo gitu kan. Pak Min aku berangkat dulu ya gitu. Dan waktu itu Pak Min di jendela itu liatin saya, natap saya dan kemudian kayak, oh iya mas, monggo hati-hati nang dalan gitu kan. Kayak, ya cuma kan karena lihat itu dari samping rumah jadi kayak setengah badan itu ketutup sama jendela. Oh, jadi keluar setengah ya? Iya, cuma kayak kelihatan sedikit si Pak Min itu kayak, oh iya mas monggo hati-hati nang dalan gitu kan. Hati-hati di jalan gitu kan. Nah kemudian saya mengendarai motor saya ke depan gerbang. Dan betapa kagetnya saya melihat Pak Min lagi nyapu di depan. Nah kan. Nah ini. Pak Min nyapu di depan. Padahal tadi lagi bersin-bersin di belakang. Astagfirullahaladzim. Saya mikir nih, lah kagak mungkin lah ini Pak Min udah umurnya 60-an terus lari gitu anjir ngikutin motor kan anjir. Terus kayak ya kalau misalkan iya pun kelihatan lah gitu kan. Iyalah. Terus saya bilang, loh Pak Min, kok udah di sini kan tadi kan di belakang gitu kan. Terus Pak Min bilang, loh Mas, saya tuh di sini dari jam 6. Masya Allah. Gitu. Saya tuh di sini tuh dari jam 6 mas kata gitu kan. Saya bersih-bersih halaman belakang. Saya bersih-bersih halaman depan sini. Saya belum ke belakang sama sekali kata gitu. Sopo iki jenengan. Wow. Sopo ini katanya sopo iki gitu loh. Waduh. Si Mas Reza itu, lah ini siapa gitu anjir gitu kan. Terus kata Pak Min? Saya langsung lemes katanya, merinding seketika dan Pak Min cuma tersenyum aja dan bilang, oh nggak apa-apa mas gitu. Itu yang jaga rumah ini. Okay. Akhirnya ya karena saya takut terlambat, ya lebih takut terlambat gitu kan. Saya berangkat ke kantor dengan pikirannya kosong. Pokoknya udah gak fokus lah, udah kayak itu apaan tai gitu kan. Begitu Mas Sul. Nah itu ceritanya dari Mas Reza. Mungkin segitu dulu katanya cerita saya, Bang Sul dan Bro Kevin. Sorry kalau agak berantakan dan gak serem. Ini serem sih anjir. Buktinya kita sampai ketiga kali nih, file hilang mulu. Nah itu teman-teman itu ya, tadi isinya begitu tuh. Nah sebenarnya dari isinya tuh kayak ya kasual aja gitu kan. Kayak nggak sampai oh ada larangan nih nggak boleh diceritain. Ya ini sebenarnya seperti cerita-cerita kalian yang lain aja gitu loh. Penampakan sosok penunggu rumah sih ya lebih jelasnya ya. Nah itu kenapa kita selama record ceritanya si Mas Reza ini selalu hilang filenya gitu loh Mas Reza ya. Ini nggak tahu juga nih kenapa nih Mas Reza ya. Nah itu dia katanya soalnya agak berantakan dan nggak serem. Sebenarnya setelah kejadian itu ada beberapa cerita lagi tentang sosok perempuan kebaya hijau ini. Nah itu tuh gue penasaran banget gue mesti kebaya hijau di rumah Pandembahan itu tuh. Betul. Tapi untuk next time aja diceritainnya karena setelah beberapa bulan dari situ saya pindah akhirnya. Oke pindah ya. Dan dijual lagi katanya rumahnya. Oh pindah tangan lagi ya. Betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, thank you Mas Reza, thank you. Mantap ceritanya, kita suka banget. Cerita-cerita yang kayak ya gitu. Ya aku suka sih histori rumah. Histori kayak terus kayak rumah-rumahnya rumah-rumah antik gitu loh anjir kayak mantap sih Mas Reza. Thank you banget. Ya kita semoga aman hari ini ya. Semoga kali ini aman. Soalnya ini Senin mau kita langsung upload di YouTube ya. Biar cepet lah itu biar langsung cerita ini langsung tayang aja gitu loh. Takut hilang lagi asli. Karena udah kependam berapa lama nih karena ada banyak hal yang di luar kita juga nih ya. Saya sih aneh juga Pin ya. Aneh. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan kali ini lancar ya. Betul. Oke, terima kasih untuk Mas Reza Jogja. Itu Mas Reza ceritanya selanjutnya ya Mas Reza ya. Thank you banget. Lega loh gue habis cerita itu kelar ya. Nggak usah, jangan lega dulu, ini belum diedit loh. Belum ya? Belum. Ntar kalau misalkan kalian udah semua upload ke YouTube dan kalian semua udah enjoy, nah itu lega lah boleh. Aduh, belum berarti nih ya? Belum. Jangan dulu. Ini nggak tahu nih. Semoga aman ya.
Bismillah. Lanjut Pin, kodam ya. Lanjut ya. Oke. Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa kita mungkin rehat sebentar. Oke. Kita ganti baterai kamera dulu. Ini pesan berikutnya enak nih, suara gending gamelan itu. Nah, itu dia. Kayak relaxing banget. Itu dia. Oke. Tenang. Lagi enak nih udah mau ketiduran. Balik lagi, panik lu anjir bangun lagi. Oke teman-teman. Kita akan lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana dan tetap don't go anywhere, stay tuned. Balik lagi guys. Balik lagi teman-teman di podcast Seram Horor. Seram tapi santai. Oke, jadi ini cerita kedua ya maksudnya. Dari siapa tadi? Mbak Krisna. Panggilnya Mbak aja ya. Mbak Krisna. Oke. Salam lestari. Oh iya teman masuk orang anak gunung juga ya. Anak gunung. Oke, nah ini ceritanya ada gunung-gunungnya maksud? Enggak ada hubungan dengan gunung ya. Pokoknya ini pengalaman aja ya. Betul. Pengalaman lain yang horor ya. Siap. Oke, langsung aja kita akan masuk ke cerita dari Mbak Krisna. Sebelumnya terima kasih Mbak Krisna. Oke. Ini temennya Bang Sul ya. Iya. Terima kasih sudah kirim cerita dan kita akan langsung bacakan ceritanya. Ini pertama kali ya dikirim Bang Sul? Pertama dia. Pertama. Oke. Ada kedua kalau salah tapi gue lupa yang mana. Oh gitu. Kayaknya pernah ngirim juga tapi nggak mungkin di season 1 kali ya. Kayaknya. Oh yang ini kali ya yang ada Wewe Gombel bukan sih? Kayaknya sih. Lupa juga. Itu cewek juga sama itu. Ya Bang Sul kan ceweknya banyak. Playboy. Umi yang dengerin. Playboy playgroup. Oke. Yuk, langsung aja ceritanya seperti ini ya. Ini judulnya adalah kodam palsu. Kodam palsu ya. Hati-hati ya kalau dapat kodam palsu, langsung lapor aja ke polisi. Kalau misalkan nggak dapat sertifikat, nggak dapat kartu garansi, jangan mau. Jangan mau. Kalau segel udah terbuka, jangan mau. Gitu. Ini ngomongin apa sih? iPhone. Oh, iPhone. Bukan Pak, ini ngomongin kodam. Oke, langsung ya. Iya. Seperti ini ceritanya. Dia tulis seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bang Sul dan Ko Kevin, apa kabarnya? Gitu. Pakai hai lagi. Pakai hai gitu kan. Bang Sul, bukan Mbah sih, nggak apa-apa ya. Gitu. Jangan. Apa kabarnya katanya? Sehat-sehat ya dan selalu dilindungi oleh Sang Maha Pencipta Jagat Raya. Amin. Kali ini gue mau cerita nyambung nih. Maksudnya apa nih? Cerita nyambung juga nih sama yang pernah gue alamin. Namanya Neng Kun katanya. Berarti yang dulunya kali. Nggak inget sih udah. Emang waktu demo sih pernah ngirim cerita juga. Oh gitu. Cuma gue juga lupa sih udah banyak banget lah cerita, kali kita udah nggak terlalu inget yang mana yang mana. Ini jatuhnya udah yang kedua aja gitu. Mungkin nyambung sama cerita yang pertama. Mungkin disambungkan lagi. Oke. Ayo. Mungkin katanya kita sebut arwah penasaran aja ya, yang belum dapat giliran buat dikasih jalan pulang ke tempatnya. Oke. Gantung lah ya. Masih inget kan yang gua ngekos di daerah Pajajaran tuh? Wah, mohon maaf udah gak inget tuh. Mungkin masih inget. Di Bandung. Jadi dia pernah ngekos di daerah Pajajaran dulu ya, katanya di cerita yang sebelumnya. Yang gua bahas Neng Kun yang ganggu tidur gua katanya. Sebenarnya itu dia nolongin gua, Bang. Oh, dia nolongin gitu. Dari makhluk di belakang gua yang gua dengar ada suara menggeram gitu. Oh gitu. Aku udah gak inget ceritanya sih. Soalnya baru kemarin bulan Mei tahun 2020 ini ya, gua diobatin. Ada orang yang tahu kalau selama ini gue ditempelin sama jin lah ya, bisa dibilang ya. Jadi orangnya ini ilmunya agak tinggi. Oke. Gitu. Dan orang ini tahu kalau gue itu suka diem atau nongkrong di tempat yang gelap. Buset, aneh juga ya. Iya, buset ini orang. Gue baru tahu tuh di sekolah gitu. Gitu. Kira Bang Sul ngajarin. Gue juga sering diem sih, cuman di tempat itu store tunai. Store tunai. Iya. Kayak iya benar. Itulah. Oke. Oh duitnya banyak, nyetornya lama. Iya paham. Ini diem mau nyombong nih. Ya Allah, astaga. Ria. Enggak boleh. Oke, katanya tapi alhamdulillah setelah si makhluk itu udah musnah, barulah pada ngomong ke gua nih. Termasuk sekarang ada nih katanya. Gua buka aja semuanya katanya. Termasuk sekarang ada juga sosok perempuan yang berbaju merah yang datang di mimpi gua. Jadi ternyata maksudnya si makhluk sejenis apapun yang dapetin gua ini, mereka cuma ingetin aja kalau gua itu kayak gini misalkan. Jadi makhluk itu datang justru makhluk itu nggak ganggu, tapi dia ngasih tahu sama Mbak Krisna ini kayak lu tuh lagi dideketin sama jin gitu. Yang tingkatannya itu emang tinggi jinnya gitu. Nah awalnya si jin ini terpancing
sebenarnya sama obrolan laki gua waktu di zaman SMP. Gua bayangin tuh udah berapa tahun kan, udah lama banget. Jadi ceritanya waktu zaman SMP, laki gua ini lagi di daerah Soreang. Bandung deh. Soreang Bandung ya. Soreang pas lagi libur sekolah. Nah jam pamannya kan lagi ngeronda nih, pamannya si suaminya. Jaga malam ya. Nah dan karena emang di daerah pegunungan, waduh enak banget sih. Okay. Ngeronda itu bawa senapan angin. Oh. Nah ya mungkin takut binatang buas lah ya. Macan atau babi hutan gitu kali ya. Ngeronda di alas roban. Oh, Bos kenapa? ini gunung juga. Gunung juga. Ya? Nah, maksudnya kalau lapar kan, kita dapat burung dara, gue tinggal digoreng gitu maksudnya. Kalau ada burung madu ya. Wah, sih serem banget, Alaska banget tuh anjir. Nah, habis itu ngeronda lah, bawa senapan angin dan cerita pengalaman ketemu sama macan. Nah, ini nih. Ini pamannya ya, pamannya suaminya. Si macan ini jarak sama pamannya adalah 2 atau ya 2-5 meter lah. Deket coy. Deket. Posisinya itu di dekat dahan pohon yang miring, dahan pohon yang tumbang gitu ya. Miring begini. Nah, dan si pamannya ini emang agak berani juga orangnya. Akhirnya dia coba pompa senapannya, ditembaklah ke macan. Buset. Ditembak ke macan dan masalahnya gini sih. Ya namanya juga macan, kalau misalkan kena, senapan angin bisa sampai nggak sampai mati kan anjir, kayak nekat sih. Pamannya nekat sih. Ditembaklah ke arah si macan dan ditangkis sama macannya. Ditangkis sama macannya men. Begini gitu. Oh kagak ini mah. Gue kirain. Serem banget anjir. Kayak metrik gitu. Itu ditampar dia muter balal anjir. Ditangkis ya. Wah, sampai 3 kali ditembak ditangkis. Logikanya kalau macan beneran nggak mungkin nangkis peluru lah. Iya sih. Gitu loh. Nah, yang ada macannya lari dong. Pasti. Kalau macan beneran ya, kayak takut kan gitu kan, bunyinya kenceng gitu kan. Terus nah akhirnya pamannya baru nyadar, oh ini bukan macan normal gitu kan. Akhirnya pamannya nyadar sambil mundur pelan-pelan, terus bilang, maaf saya kira bukan Anda, permisi, katanya gitu. Mati kan lu kan, anjir, untung kagak dikoyak lu anjir, kagak digaruk lu. Itu nggak dikunyah lu. Nah dari situ ternyata si macan itu bukan sejenis kodam yang semestinya. Gue yakin sih kalau itu jin yang ilmunya tinggi dan bisa tiruin macam-macam wujud. Mas, benar. Setelah beres cerita, ternyata keundang ke badan gua. Oh, datang. Bisa gitu ya. Kan kita posisinya lagi sambil nongkrong di daerah alun-alun tuh, alun-alun Bandung, tepatnya di Alfamart sambil ngopi. Terus laki gua minta, kita ke bengkel si Erik yuk, mungkin temannya ya. Yang nongkrong situ. Nah, dari situ gua cuma diem aja. Di sini perasaan laki gua udah gak enak. Nah OTW nih, tapi dengan masih sikap gue yang kayak diem aja gitu. Kayak tiba-tiba jadi jutek aja gitu kan, kayak lapar gitu, tiba-tiba jadi emosian gitu kan. Senggol bacok ya? Senggol bacok tiba-tiba. Galak. Nggak tahu kenapa, lagi habis cerita begitu, si Mbak Krisnanya tiba-tiba jadi senggol bacok, jadi dingin gitu ya. Gue diem aja, gue masih diem, akhirnya laki gue berhentiin motor bentar, dan melihat ke arah gue, menoleh ya. Kayak kenapa sih ini bini gue gitu kan. Aneh soalnya. Gitu. Terus gue bilang, udah jalan aja. Gue jawab begitu dengan nada ketus dan dingin. Ya kalau cowok kan mikirnya kayak ya mungkin namanya dia cewek gitu kan, kira datang bulan, kira ngambek gitu kan, itu kan wajar ya. Kan cewek selalu benar. Kan selalu benar. Mrs. Right. Kan mungkin pikirnya lagi bete kali gitu ya. Mungkin tadi gue cerita apa ada yang nggak peka kali ya, dipikir mungkin begitu kan suaminya, jadi kayak ya udah nggak mikir aneh-aneh dong. Betul. Akhirnya lanjutlah ke tujuan bengkel airbrushnya temennya si Erik tadi ya. Singkatnya pas udah nyampe dan motornya udah diparkir, gue turun gitu, kaki ke depan gitu, enggak aja. Oh gila. Ke belakang turun yang bener dong. Mau ngapain? Akrobat ke depan katanya. Enggak ke belakang. Turun dari motor dilempar. Nah dan gua rusuhan, turun doang aja, dan langsung gua kayak bersimpuh gitu seperti tiarap tuh, dia turun dari motor langsung tiarap gitu. Oh begini. Nah, iya anjir kok gitu sih. Oh gitu ya, ada apa sih itu? Gua kayak langsung bersimpuh gitu kayak tiarap karena gua nggak bisa bangun. Berat banget ini badan. Oke, dan mindih. Nah dalam hati gua nanya, loh ini kenapa anjir gitu loh. Kebetulan temennya laki gue yang punya bengkel itu agak ngerti lah gitu. Jadi temennya itu bukan cuma bisa airbrush mobil, tapi juga bisa ngelihat gitu. Oke, rada ini. Iya, jadi temennya ini tuh multi talent lah gitu. Jadi kalau misalnya ada orang datang mau diruqyah, disemprot dia. Semprot nih, mau apa lo krom anjir disemprot. Enggak. Aduh. Berarti kayak cabe ya. Ya gitu ya pokoknya ya.
Nah udah langsung tiarap gitu, akhirnya temennya ngerti tuh si Erik tadi ya, agak ngerti dan disuruh bawa ke dalam bengkel. Oh tuh bener mau disemprot anjir. Oh ganti busi kali ya. Ganti busi. Berat. Soalnya nggak bisa starter ya. Salah aja. Terus akhirnya dia ke ruang belakang ya. Terus gue didudukin, maksudnya disuruh duduk ya, bukan didudukin gini, bukan. Kan dudukin Erik gitu. Bukan. Gue disuruh ditudukin dan gue langsung ditanya dalam bahasa Sunda. Punten, iya sarem saha gitu kan. Nggak tahu gimana lo aksennya gimana nggak tahu ya. Maaf ini dengan siapa? Katanya gitu. Lagi telepon ya. Nah itu, maaf ini siapa gitu kan. Nomor yang ada 7. bisa bicara dengan salah sambung. Nah itu saya sendiri. Saya sendiri. Oh, gini, ini maaf ini siapa? Berarti sopan. Ya kan? Punten. Nggak dijawab. Malah ya? minta rokok kopi sama rokok Jarum Super. Sorry bukan iklan ya katanya. Bukan. Gitu. Untung nggak minta vape. Rasa ini Mango Khalifa anjir. Nah itu ya. Setan gaul. Nah disitu minta kopi sama rokok Jarum Super. Udah gitu rokok kopi latte lagi anjir. Mau dong matcha latte. Lu kata kape. Kape anjir. Akhirnya diturutin lah sama laki gua. Singkatnya ya gua ngerokok di situ katanya. Oke lah. Setelah itu laki gua suruh gua minum kopi itu. Oke. Gue cuma nunjuk itu gelas kopi pakai tangan. Gitu pakai 2 jari mohon maaf 2 jari ya. Tunjuk ini kopinya, kopi udah tunjuk nih. Oke. Berkurang. Anjir. Kopinya berkurang anjir. Kayak pakai sedotan gitu kurang shoot gitu. Laki gua kayak langsung anjir. Ini sakti amat ya gitu ya. Dia pakai sedotan elektrik kali. Oh mungkin wireless. Gitu. Terus perutnya udah kocok cuma gini. Terus lompat-lompat gitu ngapa? Belum diaduk. Oh belum diaduk ya. Anjir itu jokesnya Pepi itu anjir. Jokesnya Pepi sama Komeng anjir. Tunggu deh, ini gua baru ngeliat maksudnya kan ini kan bukan dia kan. Dia minta kopi, dia minum cuma nunjuk kopinya berkurang. Kopi kurang. Coba nunjuk ATM. Rekening orang berkurang. Oh, anjir enak banget. Oh, gue belajar gitu ya. Mau gue kayak gitu. Anjir, jedot limit kartu kredit. Cybercrime. Tapi kalau kayak gini kayaknya emang imunnya tinggi kali ya. Tinggi. Karena minumnya nggak kontak fisik gitu. Betul. Cuman gitu loh. Ini berarti ilmu mager ini kayaknya. Dia nggak mau begini. Set dari jauh kenyang loh. Anjir. Nggak tahu martabak bisa nggak tuh anjir. Kalau padat. Iya, kalau ayam bisa. Oke, jadi laki gue bengong nih kan, kaget, sakti amat nih gitu kan. Terus setelah ditanya jawabannya kayak saya yang tadi Anda bicarakan gitu. Oh maaf jika obrolan saya membuat Anda merasa terpanggil. Rahasia kata laki gue ya. Laki gue itu kayak nunduk gitu. Oh mohon maaf ya kalau misalkan tadi cerita-cerita gue dan obrolan gue itu bikin lo kayak merasa terpanggil gitu. Singkatnya si makhluk ini ternyata berwujud macan yang tadi itu yang ditembak pakai senapan. Iya itu yang suami ceritain itu muncul dan bilang dan janji ke laki gua kalau dia itu bakal ngejagain gua. Tapi anehnya dari kejadian itu gua bawaannya sensi mulu. Marah sih. Nah, orang kalau dia itu panas pin. Panas. Galak. Emosi mulu ya. Katanya kalau misalnya ada yang nyinggung perasaan gua itu kepancing kata gitu. Ya tapi sebenarnya tergantung juga sih kalau misalnya parah ya pasti tersinggung lah gitu kan. Nah, kayaknya auranya negatif, soalnya panas banget. Panas terus ya mungkin ya. Nah, singkatnya, gue tiba-tiba bilang pengen ke gunung yang di daerah Soreang ke laki gue, Babes gitu kali ya. Aku pengen ke gunung yang di daerah Soreang gitu ya. Dan ya sebagai suami yang baik dan takut istri ya kayak ya udah yuk ke besok nanti sorean kita ke sana, mungkin deket ya. Dekat. Akhirnya kita nyampe di lokasi sekitar pukul 3 atau 4-an. Masih inget hari Minggunya. Hari Minggu itu gunung sepi. Kita cuma bawa cemilan sama air minum. Udah gitu aja. Mungkin nggak berencana nginep kali. Laki gue akhirnya kita jalan. Kita lama jalan ke atas. Perasaan laki gue kok lama-lama makin gak enak katanya. Dan agak sedikit galak. Tunggu. Di atas perasaan laki gua, oh iya. Pokoknya jadi suasananya jadi gak enak. Kodamnya itu masuk ke dalam badan lakinya. Oh pindah ke laki? Pindah. Oh. Nah ini menurut aku gitu ya, tulisnya gitu. Kodamnya masuk ke badannya gitu, mungkin lakinya. Dan terus mendelik ke gua. Anjir. Aduh repot nih. Tiba-tiba dia bilang kenapa harus kesini? Dia bilang gitu. Gua nggak bisa jawab. Gua cuma diem aja. Aneh. Kok gua kayak tertarik sama gunung ini. Lama-lama kita jalan, nah kok badannya tuh jadi merangkak. Ya. Nah, jadi kayak lama-lama kok gue jalan makin merangkak.
semua badan gue kesemutan, kepala gue pusing, nggak kuat gue katanya. Dan gue stop jalan, gue langsung stop jalan tuh pas di tanjakan. Dan suasana itu di suasana tempat kita berhenti itu ada rumpun bambu gitu, yang ngebentuknya itu seperti kubah. Oh gini ya. Nah, kayak singgasana katanya. Gitu ya? Betul. Kayak gapura gitu. Nah, entahlah gue nggak ngerti, tapi yang gue nggak ngerti gambarinnya, tapi yang nggak bisa diceritain pakai kata-kata lah kata dia. Kayak itu bentuknya itu kayak mirip singgasana gitu, bambunya itu. Kerajaan gitu. Nah, akhirnya duduk apa kan tadi berhenti, terus mereka duduk dulu di situ agak lama nih. Di sana kok laki gue ini makin sinis, kenapa nih gitu kan? Repot nih kalau kodamnya lagi nggak mood gitu. Katanya biasanya sih kodam itu frekuensi kita sama katanya, tapi kok malahan jadi kayak di situ kayak nyaman-nyaman aja gitu di dekat daerah situ. Nah, di antara diamnya kita berdua itu, jadi kita sama-sama diam. Itu ada suara kresek-kresek gitu. Kayak ada langkah-langkah kaki yang lalu lalang. Terus kadang kayak ada lari-lari gitu, ada kayak yang sekolah lari-lari gitu bolak-balik. Sekelembatan. Nah, memang sih pohon bambunya itu luas Bang Sul. Tempat bambunya itu luas. Dan nggak ada manusia lain katanya. Sekarang gue pas ngetik bagian ini aja gue ngerasanya kayak lagi di sana katanya, kayak lagi diam di sana. Oh, ke bawah. Nah, singkatnya kodam yang masih masuk ke raganya laki gue ini sempat meraih tangan gue dan narik gue untuk turun aja. Ayo turun, saya tidak mau ada kejadian tidak terduga di sini. Kodamnya begitulah ngomongnya. Saya tidak mau repot untuk melawan penghuni gunung ini. Bilang gitu. Berbenturan. Terjadi tarik menarik di situ antara kodam laki gue dan gue yang terpengaruh sama frekuensi sekitar gunung ini. Tapi alhamdulillahnya gue yang ketarik untuk pulang. Jika sebaliknya misalnya kayak ketariknya malah pengen di situ, itu nggak tahu jadinya kayak apa. Wah, ngeri cuy. Nah, tapi sebelum kita lari ke bawah dan pulang, ada yang masuk ke badan gue dan dia bilang ke laki gue, tepatnya ngomong ke kodamnya. Jadi kayak ada, ini kan laki dia masukin kodam. Ada yang masuk ke dalam badannya Mbak Krisna, terus yang masuk ke dalam Mbak Krisna ini ngomong ke kodam yang di lakinya. Oh, ini kodam to kodam ya? Kodam to kodam ini. Apple to apple. Apple to apple gitu. Setan sama setan ya. Nah, mau kemana kalian katanya gitu. Saya mau macan yang ikut dengan anak ini. Nggak usah kalian bawa lagi, biar dia tinggal di sini aja di tempat asalnya. Dia minta ya. Iya, kayak macan yang kodam yang lain gaib yang lain nih ngomong sama ke macan yang ini kayak udah lu di sini aja gitu, ngapain ini tempat kan di sini gitu loh. Betul. Akhirnya kita hiraukan dan kita terus lari ke bawah, tapi ada suara yang berteriak, suara perempuan. Katanya antosan abi ulah dikantunkan di dia gitu. Yang artinya tungguin saya, jangan ditinggalin di sini katanya. Katanya akhirnya gue yang bisa ngelihat, gue kan bisa emang ngelihat nih katanya gitu. Menarik dengan cepat si mawar merah. Oh, yang diceritain di awal tadi tuh ya. Oh, oke. Bisa di situ ya. Dan langsung lanjut berlari di sini. Nah, di sini gue jalan di depan dan menarik tangan laki gue sambil bilang, "Jalan terus, jangan sampai kamu lihat ke belakang ya." Kata gitu. Sambil kayak ada perasaan panik lah gitu. Kayak rasanya kayak ada banyak makhluk yang ngejar kita kata gitu. Kerasa berat banget katanya. Nah, gue lupa kodamnya itu masih terus di badan laki gue. Terus kita lari terus sampai akhirnya kita nyampe di parkiran motor dan langsung pulang. Motor terus berjalan ke bawah lewat bodo amat lah katanya. Gue yang penting cepet keluar dari situ katanya. Gue mau lewat jalan mana gue bodo amat katanya. Ada lubang pun gue gas terus katanya, yang penting jauh dulu katanya. Iya sih. Sampai magnet ya. Nah itu dia, sampai akhirnya kita berhenti di belokan. Wah ini kira selokan. Belokan dan parkir motor untuk berhenti bentar lah, ambil nafas gitu. Maksudnya kayak stop dulu gitu kan kayak. Kira ambil THR. Enggak anjir, tengah jalan tuh aja. Biar lebih enak gitu. Biar lebih enak. Itu enak banget, tenang langsung gitu kan. Gila. Terus nafas lega, bentar dulu nafas dulu kita. Baru mau duduk nih. Ada ulet bulu segede jari orang dewasa. Apa nih, jempol apa telunjuk? Tetap aja gede anjir manapun. Ulet bulu segitu ya. Iya kan? Aneh, dari ukuran dan panjangnya nggak wajar. Feeling gue sih ini termasuk juga yang dari gunung itu. Masih ngikut ya? Nah, nggak pakai lama kita gas turun lagi dan mutusin untuk langsung pulang aja dah. Gue nyampe rumah, kebetulan ada bokap gue lagi nonton. Gue langsung ke dapur terus bikin kopi nih. Nah, dari situ gue ngelihat gelagat gue yang absurd. Dari gue tiba-tiba pindah ke belakang. Tiba-tiba pindah ke belakang. Terus ke dapur yang emang kalau udah malam itu nggak dinyalain lampunya. Gelap-gelap gitu. Nah,
Kecuali kalau misalkan emang mau masak mie atau gimana gitu, baru nyalain lampunya. Nah, habis itu, jadi tuh sebenarnya tuh yang aku tangkap ya, si Mbak Krisna itu melakukan hal yang dia di luar kendali dia maksud. Bukan dia yang ngelakuin itu semua dari tadi ya. Jadi gue masuk dalam dapur terus kayak gelap-gelapan sambil ngintipin bokap gue yang lagi nonton dari dalam dapur. Jadi kayak nggak ada kerjaan banget gitu loh, kayak yang di dalam dia tuh kayak aneh begitu loh. Iya, dia bilang absurd gitu kan. Mintai bapaknya sendiri gelap-gelapan lagi. Betul. Sempet bikin kopi kan? Sempet. Gelap-gelapan. Jadinya bubur kali. Mungkin jadi bubur tuh. Gelap-gelap, tapi mungkin. Emang absurd ya. Absurd. Dalam hati gue, ini gue kenapa sih gitu loh. Nggak lama kemudian gue keluar lagi ke ruang tamu dan naruh kepala gue di meja kaca. Nggak ngerti deh. Badan gue tuh kayak lemes banget, mata gue kosong. Laki gue bilang ya, maksudnya laki gue perhatiin mata gue kosong gitu. Tapi kata laki gue, bokap gue tuh udah tahu gitu tingkah gue itu kenapa. Oh, makanya katanya kayak kondisi bokapnya lagi nonton tapi kayak sambil liatin ini anak kenapa gitu loh. Gitu kan. Dan dia merasa kayak lakinya itu kayak ada lagi nahan sesuatu gitu. Nah, gue di situ merasa goib yang jadi kini kayak merasa goib gue itu kayak ada di suatu tempat seperti kayak saung gitu, tapi di hutan. Dan gue lihat di depan gue itu mungkin kayak penglihatan gitu ya. Dan gue lihat di depan gue itu kayak banyak makhluk-makhluk seperti macan loreng, macan tutul gitu, banyak banget hilir mudik katanya. Macan-macan semua bentuknya ya. Nah, katanya baru ngeh kalau misalkan itu saung yang ada di gunung itu pas dia kesorean. Intinya si lembut gue, gaib gue itu, lembut gue itu lepas satu dari raga gue. Entah gimana ceritanya, soalnya gue ditarik ke sana lagi. Katanya. Nah, karena gue nggak mau bokap gue tahu gue kenapa-napa, gue ajak aja laki gue keluar dan diem dan ya nongkrong di taman sekitar rumah. Dan minta tolong buat balikin lembut gue sebab gue nggak karuan banget katanya. Singkatnya lagi, setelah beres dari situ, gue cerita apa yang gue alamin. Gue ketarik dan gue liat macam-macam makhluk, pokoknya absurd banget lah kata gitu. Emang agak membingungkan Bang Soleh. Gitu sih. Oke, lanjut lagi katanya. Lama dari tahun 2014 sampai kemarin bulan Mei 2020, dari situ banyak makhluk yang dibungkem lah, alias dibelenggu supaya gue ini nggak tahu nih apa tujuan sebenarnya si jin ini. Pas bulan Mei, gue masih ingat sekitar tanggal 4 atau 5 gitu, 2020 ya. Si jin ini masuk ke badan gue lagi dan dia bilang sama laki gue, lu nggak usah tahu gue bakal kawin sama siapa. Tapi jangan marah kalau gue sayang sama nih anak. Lu suka ya? Nah, dari situ laki gue kaget dan agak nggak terima. Karena aneh aja masa kodam bilang begini ya katanya gitu kan. Intinya gue diminta. Kayak, buat istrinya iya. Ya? Mau dibawa. Ya cemburu lah lakinya gitu kan. Terus dari obrolan malam itu, besoknya gue ngajak ke laki gue nih. Kita ketemu guru kamu yuk. Gitu loh. Kok perasaan lain banget. Karena laki gue itu juga punya perasaan yang sama. Dari situ langsung datang ke bapak guru. Mungkin suaminya ada guru spiritual gitu kali ya. Ngobrol-ngobrol lama sama gurunya, akhirnya gue tahu yang dibilang sama guru itu kalau gue juga diikutin sama macan kumbang. Punya bokap gue katanya. Cuman dari jauh aja, cuma mantau gitu doang. Banyak ya? Nah, banyak dia. Aku makanya sampai bingung nih, kodem yang mana. Udah sampai bingung. Kayaknya ini kali ya, apa maksudnya emang nggak tahu ya, mungkin dari zaman dulunya dari cicit buyutnya emang dijatahin punya ke Krishna. Mungkin. Apa dia iga jarang atau gimana, soalnya ada macan, terus ada yang sepunti merah. Benar-benar gitu. banyak banget ya. Nah, habis itu si gurunya ini minta tangan kanan, kayak mana tangan kanan kamu gitu kan. Diminta telapak tangan kanannya, dipegang gitu, terus langsung kayak berasa anget gitu katanya. Terus gue ngerasa ada makin panas tuh, hawa panas gerah banget di kuping gue katanya, sebelah kanan. Kuping kanan kayak gerah gitu. Bapak guru cuma ketawa aja, katanya kamu sudah silaturahmi sama yang di rumah bapak, kata gitu. Yang di rumah bapak guru ini juga banyak penjaga macannya. Nah, dari suasana itu gue bilang, Pak, ini ada yang mau masuk ke rumah bapak, cuman nggak bisa kehalangan, tapi nggak tahu kenapa dia malu-malu, kata gitu. Terus celetuk lah, kamu tuh suka diem di tempat gelap sama suka diem di bawah pohon ya? Bener. Lah bener banget itu mah katanya, lebih tepatnya nyaman di tempat gelap gitu katanya. Tahu-tahu si bapak gurunya itu bilang dengan nada ngusir gitu, udah kamu pergi jangan ikutin lagi nih anak, gitu.
Oh, diusir ya. Nah, buset, gue kaget di situ dan bertanya-tanya. Dan kayak, Neng itu ada makhluk di luar dekat motor, gitu kan. Terus terus suruh gue lihat keluar katanya. Coba lihat keluar sekarang seperti apa yang wujud aslinya katanya. Gitu. Bentuknya apa, Ben? Gue nurut walaupun gue agak takut juga nih katanya. Pas gue lihat bang katanya, anjir gue merinding banget nih sekarang katanya. Pas gue lihat dari dalam rumah itu nongol dikit aja katanya. Bang wujudnya berbadan gede, berbulu, matanya melotot merah, ada taringnya katanya. Anjir. Gimana ya? Katanya mirip leak sama uwo lah, di fusion gitu. Oh, gabung. Nah, tapi taringnya nggak melebar ke pinggir, mungkin ke atas gitu aja. 3 kali gue lihat dan gue yakinin itu makhluknya wujudnya sama begitu. Laki gue diem aja. Mungkin dia ingat pas kemarin malam si makhluk itu ngomong yang disebutkan itu ya. Kayak udah diramal gitu. Menurut dia ada kata apa ya? Ada suatu kata tapi sayangnya itu sangat menohok katanya. Apa? Dia nggak sebut sih. Oh enggak ya. Dan sebelumnya gue flashback lagi ke belakang, gue sering lost banget katanya. Aku nggak ngerti sih, mungkin ini si Mbak Krisna itu kayak digangguin sampai kayak agak kurang beres gitu jadinya loh. Oh, jadi ya kan? kena kasih otak kali ya jadi. Nggak tahu juga sih, mungkin saya agak kasihan juga loh gitu, digangguin begitu banget gitu. Jadi lembut gue itu mungkin lembut ini maksudnya kayak sukmanya ya. Kayaknya sih. Disuka dibawa pergi sama si jin itu. Nah karena laki gue punya kodam, ya mungkin kayak di ini kali ya, mau kayak di apa jagain itu kali ya. Jadi kodam suami itu macan pengikut raja Pajajaran gitu katanya. Oh, yang suami punya macan Pajajaran. Betul. Yang dia punya ini bentuknya kumbang katanya. Macan kumbang itu mungkin ya. Masih kumbang kali. Tapi yang si Krisna punya sosoknya macan apa yang ini yang terakhir? Nah itu aku juga bingung tuh, mungkin banyak kali. Kayaknya sih ngikut yang lain ya. Nah betul. Kayaknya. Jadi katanya kodam laki gue itu selalu ngejar kemanapun lembut gue dibawa. Maksudnya dijagain itu jangan sampai hilang gitu. Pernah lama banget gue tidur katanya. Ya bukan tidur sih sebenarnya katanya. Bahayanya kalau gue itu pikiran itu lagi kalut dan buntu, lagi kosong mungkin ya. Jadi kesempatan jiwa sukmanya diambil gitu. Dibawa ya. Ngeri coy. Betul. Akhirnya baru terungkap kalau gue itu diminta jadi istrinya si jin itu. Oh shit. Nah dari situ gue juga dapat hadiah dari bapak guru gue dapat kodam. Oh dikasih. Nah gue suka banget macan kumbang katanya, dan sekarang gue punya penjaga juga. Katanya ini dia ada nih sekarang lagi debat katanya. Katanya nggak usah diceritain lah bagian dia katanya gitu. Debat capres. Ya? Nah yang sekarang jagain gue katanya nggak usah diceritain katanya. Nah seperti biasa gue sama laki gue ini jalanin hari-hari seperti biasanya. Tepat sewaktu gue lagi ada di penginapan karena kita ada kerjaan bareng sama orang Arab. Laki gue jadi guide-nya katanya gitu. Oh, oke. Lagi nyantai ngopi, posisi gue ini lagi duduk di pojokan nih, deketan sama meja sebelah kanan. Spontan rambut gue nih jambak. Bangke. Dan mengarah ke tembok di belakang gue. Panik laki gue dengan cepat meraih gue dan menahan meluk gue biar nggak kejerat tembok. Kita langsung tahu siapa yang melakukan ini katanya. Setelah tahu, laki gue langsung magarin lewat kodamnya. Terus lanjut kita istirahat katanya gitu. Jadi pokoknya ini cerita semua cerita dari Mbak Krisna ini pokoknya semuanya tentang kodam dia gitu. Kompleks banget ya. Nah, nggak satu ini. Benar. Sampai di sini dulu ya katanya. By the way, makasih udah nyimak cerita gue. Thank you Krisna. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. Nah, thank you. Ini kompleks banget ceritanya, kompleks banget. Mungkin teman-teman juga ada yang kurang dapat, bisa didengar lagi. Ini kompleks banget. Aku juga agak bingung sih ya sama ceritanya Mbak Krisna ini. Tapi mantap sih, aku juga baru tahu kodam bisa seaktif itu loh. Iya sih. Bisa bikin orang jadi absurd gitu kan. Iya. Jadi ketemu kodam yang punya lain, dia itu bisa interaksi gitu ya. Nanti yang naik gunung dari Soreang itu dua-duanya dalam posisi kerasukan loh. Iya betul. Bisa pulang loh. Bisa loh, hebat loh. Waduh. Itu dia teman-teman ya, cerita dari Mbak Krisna itu tentang kodam itu. Mungkin teman-teman yang paham kodam gitu mungkin lebih paham lah ya. Kita sih agak kurang ngerti gitu kalau kodam-kodam gitu. Dan sekarang berarti tadi habis dari rumah bapak gurunya dikasih hadiah lagi 1 kodam. Kodam lagi, tambahin lagi itu. 3 ya. Betul. Gue sih hitung tadi 3 ya, banyak juga ya. Banyak gila sih, gila banget. Aman dari ini. Benar. Tebel banget, profesinya tebel banget. Oke itu ya teman-teman cerita thank you dari Krisna ya. Mbak Krisna. Thank you banget Mbak Krisna udah share lagi. Kita tunggu cerita selanjutnya. Dan seperti biasa teman-teman, itu episode terakhir dari episode kali ini. Oh oke, terakhir kalau ya. misalkan ada yang mau kirim cerita bisa kemana Masul? sasanhorror@gmail.com. sasanhorror@gmail.com. Follow kita di Spotify dan di IG kita di Sasanhorror FM. Betul. Dan jangan lupa channel kita di Centeng. Nah itu subscribe aja. Betul. Bantu kita
mencapai berapa subscriber maksudnya? Ya berapa aja lah. Berapa aja lah, kita nggak ada target, yang penting terhibur lah ya. Betul. Oke, kalau misalnya kalian suka video ini, di like aja. Kalau misalnya kalian suka, silahkan di dislike aja. Dan kita akan kembali lagi dengan cerita yang lebih mantap lagi. Pastinya. Kita mohon maaf kalau ada salah-salah perkataan atau salah di mana, salah informasi, kalian bisa komen, bisa koreksi. Dan udah itu aja. Oke. Kita ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum.